Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan saya Kak Iskia dan Saya Kak Vera. kita bertemu lagi dengan ibadah sekolah minggu streaming hari kita hari ini. Adik-adik, sebelum mulai ibadah hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, berkat-Mu ya Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu streaming hari ini ya Tuhan, berkatilah ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Ayo adik-adik yang di rumah, pakai berdiri dan ikuti gerakan kakak-kakak. Mari nyanyikan burung pipit. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakul tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Dan lebih aku
baik bagi Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami sudah memuji-muji Tuhan. Kami percaya setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan jamah hati kami, pikiran kami, pendengaran kami. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan melalui kakak kami. Tuhan berkati sehingga firman itu tertanam di hati kami, bahkan berbuah dan menghasilkan buah yang baik. Berkati kakak kami akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai, Tuhan urapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya setiap anak-anak kami yang mengikuti firman Tuhan, mereka juga diberkati. Terima kasih Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, silakan duduk. Ya, duduk yang baik, mendengar firman Tuhan yang baik. Kita percaya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Oke? Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom adik-adik, bertemu kembali dengan kakak. Hari ini kita belajar firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 17 mengenai kisah Elia dan janda Sarfat. Firman Tuhan hari ini berjudul Elia membantu satu keluarga. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, adik-adik bisa buka Alkitabnya. Kita nanti baca ayat 7, 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Oke, sudah ketemu ya? Kakak akan bacakan, adik-adik perhatikan baik-baik. 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ke-16. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayang dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayang itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapatkan makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayang itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Hari ini kita belajar mengenai Elia membantu satu keluarga. Semua penduduk di Sarfat tidak mempunyai makanan. Sudah lama karena tidak turun hujan di daerah itu, jadi tanaman tidak dapat tumbuh. Mereka mengalami kekeringan. Dan Elia yang tinggal kemarin bersembunyi, yang minggu lalu dibahas oleh Kak Ita tentang Elia yang bersembunyi di sungai Kerit, mulai kebingungan karena tidak mendapatkan makan. Akhirnya Elia bertanya, dari mana aku bisa mendapatkan makan ya Tuhan?
Akhirnya Tuhan berkata, akan aku tunjukkan kepadamu. Seperti firman Tuhan yang kita baca tadi. Tuhan menunjukkan Elia untuk pergi ke daerah Sarfat, yang merupakan wilayah Sidon. Tempat itu adalah suatu kota kecil yang jauh, dan di sana akhirnya Elia bertemu dengan seorang wanita yang sedang mencari kayu api. Dia minta untuk diberikan makan kepadanya. Ya. Dan akhirnya pun, tadi kita sudah baca, Elia juga dibuatkan makanan. Tapi sebenarnya wanita ini dia juga kekurangan makanan. Tinggal hanya sedikit makanan. Ya. Dia hanya punya segenggam tepung di dalam tempayang dan sedikit minyak di buli-buli. Tetapi karena janda ini mendengarkan firman Tuhan, dia percaya bahwa Elia adalah hamba Tuhan, akhirnya dia membuatkan roti bagi Elia. Dia membuatkan roti bundar bagi Elia, akhirnya Elia pun makan. Dan janda ini bisa makan bersama anaknya. Dan akhirnya Tuhan menyatakan kuasanya, tepung yang dalam tempayang itu tidak habis-habis, dan minyak di dalam buli-buli nggak habis-habis. Ya. Jadi Elia bisa membantu janda ini untuk bisa makan, ya, karena Tuhan yang perintahkan, dan Tuhan memakai dirinya, menyatakan kuasanya melalui Elia. Akhirnya tepung di dalam tempayang nggak habis-habis, dan minyak di dalam buli-bulinya juga nggak habis-habis sampai masa kekeringan itu berakhir. Ya. Jadi hari ini kita bisa belajar bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita, juga kehidupan keluarga kita. Di saat kita mendahulukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Ketika kita benar-benar berusaha, ketika orang tua kita benar-benar bekerja dengan baik, maka Tuhan juga akan memberkati. Bahkan yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya kepada anak-anaknya yang sungguh-sungguh bekerja dan sungguh-sungguh berdoa minta berkat kepada Tuhan. Ya, jadi kita harus kerjakan apa yang sudah kita doakan, dan kita doakan apa yang sudah kita kerjakan. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Untuk menjadi aktivitas kita, aktivitas adik-adik nanti bisa menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, dari mana orang tua kita bisa mendapatkan makanan? Ini yang pertama. Yang kedua, siapakah yang bisa membuat tumbuhan pangan bisa tumbuh? Siapa yang bisa membuat tumbuhan bisa tumbuh? Dapatkah, yang ketiga, dapatkah kita membuatnya tumbuh? Ya, dapatkah kita membuat tanaman itu bisa menjadi tumbuh? Yang keempat, apakah kamu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah membantu orang tuamu untuk bisa mendapatkan makanan? Yang kelima, yang terakhir, maukah kamu bersyukur kepada Tuhan sekarang? Jadi, ada 5 pertanyaan tadi, adik-adik bisa jawab, dan nanti tulis jawabannya, foto, dan kirimkan ke kakak-kakak guru sekolah minggunya masing-masing. Ya, nanti biar itu menjadi aktivitas buat adik-adik sepanjang minggu ini. Ingat adik-adik, tetap bersyukur apapun keadaannya, yakin dan percayalah bahwa Tuhan menyertai dan memberkati kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena Tuhan mengasihi kita. Demikian firman Tuhan, semoga menjadi berkat buat kita. Kita akhiri, kita mau berdoa, adik-adik tutup Alkitabnya, kakak akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Makasih buat sepanjang minggu Tuhan menyertai kami, bahkan di hari-hari ke depan kami percaya Tuhan memberkati kami, memberkati orang tua kami, untuk kami tetap bisa
makan ya Tuhan, tetap bisa menikmati hal-hal yang baik semua karena Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau mungkin ada di antara kami yang kekurangan, Tuhan jamah berkati. Kalau mungkin ada di antara kami yang sedang sakit, keluarga kami yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.